Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas nikmatnya sehingga kita dapat belajar lagi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik semua, kali ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dalam subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan juga dalam pembelajaran kedua. Kemarin kita sudah belajar di dalam pembelajaran pertama. Namun sebelum kita memulai belajar ini, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Nah, apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Nah, angka 1 diletakkan di tempat ratusan juta. Angka 6 diletakkan di puluhan juta. Berikutnya, letak-letak bilangannya ada sebagai berikut. 1 diletakkan di ratusan juta, 6 diletakkan di puluhan juta, 0 pertama dimasukkan ke ratus jutaan, 8 dimasukkan ke ratusan ribu, 0 berikutnya masuk ke puluhan ribu, 0 berikutnya ribuan, 0 berikutnya ratusan, 0 berikutnya puluhan, dan yang terakhir adalah 0 masuk ke satuan. Ayo berlatih. Apabila bilangan 162.834.50 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 ditempatkan? Nah, adik-adik coba berlatih. Bilangan 162.834.50 kalau diletakkan di tabel nilai tempat, coba adik-adik buat angka-angkanya, peletakannya. Nah, berikutnya perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas terbesar di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit Siwak, Indonesia, produksi nanas mencapai 1.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta sampai 42.500.000 rupiah per tahun.
Penghasilan mereka setiap bulannya adalah sekitar 2.830.000 sampai 3.540.000. Berikutnya adalah masalah pembacaan angka. Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki dua karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan, dan seterusnya. Penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 bilangan angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Seperti ini. Dibacanya adalah 1.432.321. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Yang pertama, kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Berikutnya, kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Berikutnya, kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Contohnya di bawah ini. Ada kelompok jutaan, ribuan, dan dasar. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antaranya sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Persamaan derajat. 2, menghargai hak asasi manusia. 3, solidaritas setia kawan antar sesama manusia. 4, perdamaian. Berikutnya, ayo berkreasi. Hasil karya seni rupa dari gerabah dibuat dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah patung Nusantara dari Tanah Liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Amatilah kerajinan patung Tanah Liat Nusantara dari Kasongan, Yogyakarta. Setelah mengamati berbagai patung Nusantara dari Tanah Liat, siswa membuat patung dari Tanah Liat yang disesuaikan dengan budaya daerah mereka masing-masing. Sebelum membuat patung, perhatikanlah hal-hal berikut. Proses pembuatan patung Nusantara dari Tanah Liat. Pembuatan patung Tanah Liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir.
Untuk membuat patung Nusantara dapat menggunakan tanah liat yang ditemukan di sekitar tempat kita. Jika tidak terdapat tanah liat, kita bisa membuat sendiri adonan dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, cara membuat adonan pastisin. Bahan-bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan yang terakhir pewarna makanan. Sedangkan cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara perlahan hingga adonan menjadi liat, tidak lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur warna. Nah, demikianlah adik-adik pelajaran kali ini untuk pelajaran tema 6, tema 1, subtema 2 untuk subtema 1 juga untuk pembelajaran kedua sudah kita akhiri. Untuk makinya kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe.